Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat datang di kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema satu, selamatkan makhluk hidup, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yakni dan ide pokok, menuliskan dengan bahasa sendiri, mengidentifikasi perkembangbiakan generatif tumbuhan, membuat laporan dan mempresentasikan perkembangan generatif tumbuhan. Baiklah, coba kalian amati dan diskusikan gambar yang ada pada layar. Ya, dari pengamatan dan diskusi, kita bisa menyimpulkan bahwa hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan, sumber energi bagi manusia, sumber vitamin, sumber oksigen, pengikat air tanah, dan membuat teduh dan memperindah bumi. Apa yang terjadi jika kehidupan tanpa tumbuhan? Ya, bisa kalian lihat ada hewan-hewan yang mati, kemudian manusia menjadi kelaparan, meninggal, dan terjadi kebakaran. Menurut agama Islam, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman bumi yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Quran Surat Yunus ayat ke-24. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, yakni sebagai sumber makanan utama bagi manusia dan hewan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Muncul pertanyaan di dalam diri kita. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan setelah mengetahui manfaat atau kegunaan dari tumbuhan? Yang kedua, bagaimana tumbuhan bisa berkembang biak? Mengetahui cara tumbuhan hidup berkembang biak akan memudahkan kita untuk membudidayakan tumbuhan dan menjaga kelestarian kehidupan makhluk hidup. Mari kita pelajari bersama tumbuhan sahabatku. Coba kalian baca atau simak bacaan berikut. Ya, kalian bisa melihatnya di buku paket tematik kalian. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kalian akan mencoba menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Bacaan tentang jagung tersebut, diskusikan dan serahkan hasilnya kepada guru kalian. Sebagai pengingat, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf atau kalimat paling penting atau inti permasalahan. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama atau kalimat utama. Dalam setiap paragraf memiliki satu ide pokok. Ya, bisa kalian tentukan berapa paragraf dari bacaan tentang jagung tadi, kemudian kalian tentukan satu kalimat yang menjadi ide pokoknya. Selamat bekerja. Baiklah, kita lanjutkan. Berdasarkan bacaan tentang jagung, kita tahu tumbuhan berbuah ketika ada bunga. Dari buah tersebut, tumbuhan bisa berkembang menjadi lebih banyak. Berbuahnya tumbuhan lewat bunga disebut perkembangbiakan generatif. Berkembang biak adalah cara makhluk hidup membuat keturunan. Pada tumbuhan, perkembangbiakan dilakukan dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Bagaimana ciri-ciri perkembangbiakan generatif? Yang pertama, tumbuhan tersebut memiliki bunga dan buah. Ini ciri dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Ini contoh-contoh bunga atau tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Yang pertama ada bunga sepatu, bunga matahari, bunga turi, bunga mangga, bunga jambu biji, dan lain sebagainya. Coba kamu identifikasi berapa banyak bagian-bagian dari suatu bunga. Jika kamu tidak menemukan namanya, kamu bisa bertanya kepada gurumu. Apakah ada perbedaan dari setiap bunga yang kamu temukan? Coba sebut dan tuliskan. Secara umum, bunga terdiri dari bagian-bagian berupa tangkai bunga,
dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Banyak bunga yang memiliki semua bagian tersebut, namun ada bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi, putik atau benang sari saja. Perbedaan kelengkapan organ reproduksi ini membuat bunga diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Berikut perbedaan dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua organ reproduksi, yakni putik dan benang sari. Bunga tidak sempurna adalah jenis bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi. Bunga tidak sempurna hanya memiliki putik atau benang sari, tidak seperti bunga sempurna yang memiliki keduanya. Putik adalah alat reproduksi betina yang biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Sedangkan benang sari adalah alat reproduksi jantan. Jadi putik itu seperti pada gambar ini, putik itu adalah betina bagi tumbuhan dan benang sari adalah jantannya. Ya, semoga kalian bisa ingat ya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga merupakan organ tumbuhan yang akan menjadi buah. Di dalam buah akan tumbuh biji. Di dalam biji inilah akan terdapat calon tumbuhan baru, yaitu lembaga. Buah, biji, dan lembaga akan terbentuk setelah terjadi peristiwa perkawinan atau generatif. Nah, ini dia pengertian dari perkembangbiakan generatif, yakni perkawinan. Proses perkawinan tersebut dinamakan penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Baiklah, mari kita lanjut. Penyerbukan atau perkawinan tumbuhan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ingat ya, serbuk sari atau benang sari itu yang jatuh ke kepala putik. Itu baru disebut dengan penyerbukan atau perkawinan. Kita bahas selanjutnya macam-macam penyerbukan. Penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri berasal dari satu bunga. Penyerbukan tetangga berasal dari dua bunga satu pohon. Penyerbukan silang berasal dari dua pohon. Penyerbukan bastar berasal dari dua pohon yang berbeda. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan perantara penyerbukan. Penyerbukan atau perkawinan tumbuhan dibantu oleh beberapa hal. Yang pertama, dibantu oleh hewan. Ya, kalian bisa melihat bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu, oleh lebah, dan sebagainya. Yang kedua, dibantu oleh angin. Dan yang ketiga, ada juga bunga yang perkawinannya dibantu oleh manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, bunga yang dibantu oleh air. Biasanya tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam air. Nah, setelah terjadi penyerbukan atau perkawinan, akan dilanjutkan dengan pembuahan. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, kemudian lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Setelah terjadi pembuahan, bunga menjadi layu dan gugur dan dari biji tersebut dapat dimulai lagi kehidupan tumbuhan baru. Demikian seterusnya ya. Jadi di dalam bunga itulah terjadi pembuahan. Ketika pembuahan berhasil, maka akan berubah menjadi bakal buah yang menyebabkan bunga menjadi layu. Bisa kalian lihat nanti pada tumbuh-tumbuhan di sekitar kalian. Apa sih kelebihan perkembangbiakan generatif? Akar akan menjadi lebih kuat dan yang kedua, calon tumbuhan baru dari biji. 3. Membuat sifat turunan induknya. 4. Tumbuhan lebih kebal penyakit atau hama. 5. Umur lebih lama. Dan 6. Bisa menghasilkan jenis baru. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Selamat berpisah dan semoga besok kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.